Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ratnaningrat. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bioteknologi. Nah, di dalam mempelajari tentang bioteknologi tentu saja ada tujuan-tujuan yang kita harus kuasai ya. Di antaranya adalah yang pertama, harus mampu menjelaskan peran mikroorganisme dalam proses bioteknologi. Kemudian harus bisa menjelaskan tentang proses-proses rekayasa dalam manipulasi sifat organisme. Kemudian yang lainnya adalah harus bisa menjelaskan tentang manfaat dan bahaya bioteknologi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang lainnya adalah harus bisa memberikan contoh penerapan bioteknologi yang berpengaruh pada pengembangan bahan pangan dan bidang medis. Pengertian dari yang namanya bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, penerapan bioteknologi umumnya mencakup produksi sel dan perubahan atau transformasi kimia. Transformasi kimia dibagi menjadi dua subbagian, yaitu yang pertama ada pembentukan suatu produk akhir yang diinginkan. Contohnya adalah enzim, antibiotik, kemudian asam organik, dan steroid. Kemudian yang kedua adalah penguraian bahan sisa produksi. Kita bahas yang pertama ada mikroorganisme dalam bioteknologi. Manfaat dari proses bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme diantaranya adalah reproduksinya sangat cepat ya. Kemudian yang kedua, mudah diperoleh dari lingkungan kita. Tiga, memiliki sifat tetap, tidak berubah-ubah. Kemudian yang keempat, melalui teknik rekayasa genetik. Yang kelima, dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak tergantung pada musim atau iklim. Nah, ini diteliti oleh Louis Pasteur pada tahun 1857 sampai dengan 1876. Ya, teknologi produksi bahan makanan melalui fermentasi. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan rekayasa genetik. Ini dilakukan dengan cara membuat DNA rekombinan ya, atau DNA yang urutannya telah direkombinasi sesuai dengan keinginan kita melalui penyisipan gen dengan plasmid sebagai vektornya. Kemudian ada beberapa contoh dari rekayasa genetik. Yang pertama itu yang kita sebut dengan teknik plasmid. Nah, teknik plasmid adalah di mana gen yang melingkar yang terdapat dalam sel bakteri tak terikat pada kromosom. Ini barangkali contoh dalam prosesnya bisa dilihat dalam gambar tersebut. Yang enggak silahkan dilihat. Kemudian yang kedua adalah teknik hibridoma. Nah, di sini adalah teknik hibridoma adalah penggabungan dua sel dari organisme yang sama ataupun dari sel organisme yang berbeda sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Nah, ini gambarnya bisa dilihat ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah dengan terapi genetik ya, perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki gen ya. Komite Rekayasa Genetik dari National Institute of Health ya mengizinkan penerapan terapi genetik untuk dua jenis penyakit, yaitu penyakit menurun yang sangat jarang, adenosin deaminasi ya, defisiensi dan sejenis kanker kulit yang ganas. Kemudian ada lagi cloning. Nah, cloning ini bisa dilihat gambarnya seperti apa di sini ya. Enggak dilihat, ini juga sama adalah contoh dari rekayasa genetik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bioteknologi pengolahan bahan pangan ya. Nah, dalam pengolahan bahan pangan di sini ada berbagai macam, diantaranya yang pertama adalah pembuatan roti ya. Nah, untuk di sini pembuatan roti tidak dijelaskan secara rinci ya. Kemudian yang kedua di sini pembuatan hasil susu, yaitu di mana misalnya terbentuk
keju atau produksi atau produksi mentega ya. Dalam hal ini ada di bawahnya, lihat ada proses bagaimana bisa mendapatkan yang berasa asam, yaitu dari hasil susu ya, dimana di sana ada laktosa, kemudian tambah air dan akhirnya membentuk asam laktat. Untuk sementara saya sampaikan sampai di sini. Mungkin pertemuan yang akan datang kita sambung lagi karena masih banyak materi yang perlu dijelaskan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.